Assalamualaikum anak kelas 8. Oke, sekarang kita masuk ke bab 2 yaitu tentang satwa harapan. Kita harus mengenal apa itu satwa harapan. Satwa harapan adalah segala jenis hewan yang diharapkan mampu menghasilkan bahan baku, jasa atau manfaat ekonomis maupun non-ekonomis lainnya ketika dipelihara atau diternakan. Contohnya nanti kita akan lihat ya jenis-jenis satwa harapan yang bisa diternak. Nah, kita juga harus tahu tujuan budidaya hewan tersebut untuk apa. Yang pertama, budidaya satwa harapan bertujuan agar menjaga populasi beserta menambah dan menghindari kepunahan satwa tersebut, menjaga kebutuhan ekonomi masyarakat agar hasil dari satwa tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat. Contoh hewan yang pertama adalah cacing tanah. Nah, ini cacing tanah biasanya diperkembangbiakan nih, dipelihara karena biasanya bisa buat umpan pancing nih, yang suka mancing biasanya tahu nih. Terus bisa juga untuk obat sakit tipes biasanya kalau cacing, dan bisa juga untuk pakan ikan. Selain manfaat yang tadi, cacing juga mempunyai potensi yang sangat menakjubkan bagi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Manfaat dari hewan ini adalah menyembuh tifus, ternyata obat diare juga ya. Bisa juga memperlancar sirkulasi darah, memperlancar pencernaan dan lain-lain. Hewan yang kedua yang biasa budidayakan adalah jangkrik. Wah, jangkrik ini luar biasa ya. Banyak sekali sering kita temui di toko-toko pancing dan di toko-toko burung ya. Jadi biasanya hewan jangkrik ini dipergunakan untuk umpan pancing dan umpan burung ya anak-anak. Nah, tapi jangkrik juga memiliki ciri-ciri memiliki antena di kepala. Nah, jadi jangan salah membedakan antara jangkrik dengan kecoa. Jadi hampir mirip sekali. Jangkrik juga biasanya menggunakan suaranya untuk menarik lawan jenisnya. Manfaat dari hewan ini biasanya adalah mempertahankan elastisitas persendian, mencegah katarak, dan meningkatkan kecerdasan otak. Itu adalah manfaat-manfaat dari hewan jangkrik. Nah, yang ketiga adalah lebah madu. Siapa sih yang nggak mengenal nih hewan yang satu ini nih, lebah madu? Ya pasti kenal semua ya, karena lebah madu ini menghasilkan madu sangat manis. Nah, madu juga bisa berkhasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati penyakit, bisa juga luka dan lain sebagainya. Jadi lebah madu ini hewan yang sangat bermanfaat untuk dibudidayakan. Hewan yang keempat adalah ulat sutra. Ulat sutra ini biasanya diberikan makan daun, terus dia membuat kepompong karena dari ulat ya, dia akan buat kepompong. Nah, kepompongnya ini yang diambil lalu disemai menjadi sebuah sutra. Nah, sutra ini biasanya nanti dijahit menjadi sebuah pakaian. Sangat bermanfaat sekali hewan yang bernama ulat sutra. Lalu yang kelima adalah ikan hias. Ikan hias ini biasanya banyak jenis di pasaran. Ada ikan moli, ikan diskus, ikan neon, ikan arowana, dan lain sebagainya. Nah, ini sedang tren nih. Masa pandemi ini banyak orang yang tiba-tiba piara ikan hias di rumahnya. Biasanya untuk menghindari stres dan lain sebagainya. Penting juga sih sebagai hiasan di rumah. Dan kalian juga bisa memilih banyak variannya, banyak pilihan warnanya, mudah perawatannya, dan untuk diternakan juga cukup bernilai ekonomis tinggi. Ikan hias ini mudah juga pemasarannya.
Sebelum kita melakukan budidaya, yang pertama kali kita harus lakukan adalah pemilihan bibit. Bibit yang diperoleh adalah dari indukan yang unggul, yang baik agar menghasilkan ternak yang baik juga. Bibit satu harapannya. Lalu kita harus memilih pakan atau pakan ternak untuk memenuhi gizi dan protein yang dibutuhkan oleh hewan-hewan yang kita pelihara atau kita ternak. Sangat penting pakan ini. Jadi harus diperhatikan dari segi jumlahnya, komposisinya, agar hewan-hewan yang kita budidayakan makan dengan lahap. Tidak jarang juga hewan yang kita budidayakan itu akan terserang hama atau penyakit. Jadi kita harus standby obat-obatan untuk menangkal jika hewan yang kita ternak atau kita budidayakan nanti terkena hama atau penyakit. Lalu air, nah ini penting sekali air ini untuk hewan-hewan yang kita budidayakan, terutama jika kita membudidayakan ikan hias. Air ini sangat penting dan harus diperhatikan pH-nya, kejernihannya, dan kebersihannya. Lalu pemilihan kandang. Nah, kandang untuk hewan-hewan yang kita budidayakan itu harus bersih, terawat. Jadi setiap sebelum diisi atau setelah panen harus dibersihkan kembali agar tidak ada bibit penyakit atau hama yang bisa menyerang dan merugikan hewan-hewan dari ternak atau budidaya yang kita lakukan. Kandang juga harus selalu dibersihkan agar nyaman. Kandang harus rutin dibersihkannya, diberikan tempat yang bersih untuk hewan budidaya. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga agar tidak ada jamur dan bakteri yang tidak diinginkan. Yang tadi juga ya, kita lanjut pemilihan bibit. Bibit juga sangat penting sekali karena sangat mempengaruhi kepada hewan ternak yang akan kita rawat dan yang akan kita jaga. Semakin baik bibitnya, semakin baik hasil yang akan kita tuai. Dan pemberian pakan juga perlu dan sangat penting dan harus diperhatikan. Jika kita membeli pakan, ingat expired dari pakan tersebut. Jika kita membuatnya fresh, itu lebih baik. Nah, cara memelihara ikan hias, yang pertama kita harus siapkan akuarium, siapkan filter air yang baik dan harus nyala standby 24 jam. Pastikan air yang nyala, bersih, airnya jernih agar hewan-hewan ini tidak terkena jamur dan penyakit. Lalu lampu akuarium, nah ini ya, yang dinyalakan hanya 4 jam per hari. Lalu kalian bisa siapkan hiasan berupa batu, pohon, tumbuhan, pasir-pasir, batuan-batuan, dan lain sebagainya. Lalu kalian harus rawat, kalian harus kuras airnya. Kalau sudah mulai kotor, bersihkan kacanya agar tidak ada jamur yang menempel di kaca. Nah, sekian pembelajaran tentang budidaya hewan harapan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian ya untuk melakukan budidaya hewan harapan sesuai dengan kemampuan kalian. Oke, tugas dari Ustadz adalah kalian tulis kembali yang tadi Ustadz jelaskan. Yang penting-pentingnya saja ya kalian rangkum agar ketika nanti ada ulangan kalian ada media atau bahan untuk dibaca. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan doakan pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa belajar lagi seperti biasa di sekolah. Amin.